Josh nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1132 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Yap, mantapnya sang editor sudah memberikan sebuah preview alias sedikit bocoran untuk One Piece chapter 1132. Penasaran kan? Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece plus selingan boba uhuy pastinya. Yap, inilah sedikit bocoran dari editor untuk One Piece chapter 1132 setelah pertemuannya dengan pangeran terkutuk Loki. Apa yang akan terjadi pada Luffy dan krunya? Menarik, One Piece chapter 1132 pastinya melanjutkan petualangan bajak laut topi jerami di negeri Elbaf. Yap, mari kita bahas bersama-sama. One Piece terbaru diawali dengan memperlihatkan para raksasa yang terkejut saat mengetahui Saul yang tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Saksi mata mengatakan ada sesuatu yang membuat Saul tiba-tiba terjatuh. Dan akhirnya para raksasa menyimpulkan jika ada penyusup yang masuk ke negeri mereka. Scene berpindah ke area Underworld, tempat dari Pangeran Loki ditahan. Luffy masih sangat bersemangat untuk mendengarkan mengenai cerita dari Shanks yang ternyata baru saja berada di Elbaf. Luffy bertanya pada Loki apa yang bisa dia lakukan agar Loki mau menceritakan tentang Shanks padanya. Dengan senyum licik, Loki mengatakan jika Luffy harus membebaskannya terlebih dahulu jika dia benar-benar ingin mengetahui informasi penting ini. Namun Loki ternyata secara sengaja memanipulasi Luffy. Dia mengatakan jika hanya dia yang memiliki informasi rahasia yang dimiliki oleh Shanks dan tak ada raksasa lain yang mengetahuinya. Mendengar hal itu, Luffy bergegas untuk mendapatkan kunci rantai milik Loki tanpa menanyakan di manakah kunci itu disimpan. Dia pun langsung berlari menuju ke arah pedesaan Elbaf. Namun tak disangka, Luffy malah bertemu dengan Hacherudin. Kembali pada Loki, ternyata anak buahnya datang untuk bertemu dengan Loki karena mereka ingin menginformasikan jika ada bajak laut yang baru saja dikalahkan oleh Shanks di perairan Elbaf. Dan saat ini bajak laut itu sedang menyusup di Elbaf, namun mereka tak mengetahui keberadaannya saat ini. Para anak buah Loki yakin jika bajak laut itu bisa diajak bekerja sama karena mereka semua sama-sama membenci bajak laut Akagami. Ya, bajak laut yang dibicarakan oleh anak buah Loki ternyata adalah bajak laut Kid. Mereka berhasil selamat setelah diselamatkan oleh sosok misterius yang muncul di panel akhir One Piece chapter 1124. Scene kembali berpindah, kali ini memperlihatkan grup Nami. Mereka akhirnya berlari hingga ujung jembatan, namun terhenti karena ada pintu raksasa besar yang menutup jalan mereka. Ternyata terdapat area pembatas antara daerah pedesaan dengan daerah kastil. Akhirnya Road berhasil mengejar grup Nami. Dia tak terima setelah diserang oleh sambaran petir dan ingin membalas dendam. Road tak peduli jika yang ingin dia serang adalah kru dari bajak laut yang dihormati oleh Hacherudin. Namun sebelum Road melakukan kebarbarannya, Gerd berhasil menghajar wajah si raksasa mesum itu. Tak berselang lama, Hacherudin, Stenson, dan Luffy juga tiba di gerbang tersebut. Dan tanpa sengaja seluruh anggota dari bajak laut prajurit raksasa baru berkumpul di sana. Luffy senang bertemu lagi dengan Usopp dan mengatakan jika mereka benar-benar sudah berada di Elbaf. Usopp senang mengetahuinya dan dia lebih girang lagi karena bertemu dengan Hacherudin, salah satu raksasa yang dia kenal. Karena mengetahui Road adalah salah satu nakama Hacherudin, Usopp tak ingin menceritakan apa yang sudah raksasa mesum itu lakukan pada mereka. Namun Gerd dan Goldberg menceritakan jika mereka menemukan kapal bajak laut topi jerami di kastil tempat Road berada, dan burung hantunya sempat melihat gagaknya Road membawa sebuah kapal tempo hari. Itu artinya Road telah menculik bajak laut topi jerami yang sedang berlayar bersama Dory dan Brogy menuju ke Elbaf. Itulah mengapa Luffy dan yang lainnya bisa berada di tempat ini sekarang. Mendengar hal itu, Hacherudin terlihat sangat marah pada Road karena memang bajak laut topi jerami telah menyelamatkan nyawanya di Dressrosa. Sehingga Hacherudin memutuskan membawa Road pada Jarul Sama yang akan memutuskan apakah Road akan mendapatkan hukuman atau tidak. Scene kemudian berpindah ke grup Robin. Mereka sudah berlabuh di Elbaf.
Robin sudah tak sabar untuk bertemu dengan Saul. Namun mereka dikejutkan dengan berita buruk yang menimpa Saul. Mengetahui itu, Dory dan Broggy langsung mengajak semua kru topi jerami yang ada di sana untuk pergi ke tempat persembunyian Saul. Shin kembali ke grup Luffy. Akhirnya Road diadili dan Jarul sama memutuskan jika Road akan ditahan di Underworld. Road sangat kesal dan dia semakin membenci bajak laut topi jerami. Tak disangka bajak laut Kid melihat situasi tersebut dan mereka mengintip proses penahanan Road. Bajak laut Kid beranggapan jika Road dapat dimanfaatkan untuk membantu mereka dalam membalaskan dendam pada Dory dan Broggy yang telah menghancurkan kapal mereka. Karena rantai yang mengikat Road bukan terbuat dari batu laut, maka Kid dengan mudah dapat membebaskan Road. Road mengatakan jika ada sosok raksasa yang dapat membantunya untuk menghancurkan Elbaf, jika dia bisa membebaskannya, yaitu pangeran terkutuk dari negeri Elbaf, Pangeran Loki. Kid akhirnya diantar oleh Road untuk bertemu dengan Pangeran Loki. Ternyata anak buah Loki masih berada di sana. Mereka akhirnya memberikan informasi bagaimana Loki dikalahkan oleh Shanks dan berakhir di rantai di tempat ini. Loki juga menawarkan hal yang sama pada Kid. Jika dia bisa membebaskannya, maka dia akan membantu Kid untuk menghancurkan satu bajak laut yang Kid inginkan. Yap, Kid sangat ingin membalaskan dendam pada bajak laut Akagami. Ketika Loki mendengarnya, dia dengan senang hati akan membantu Kid untuk menghabisi bajak laut Akagami. Karena Shankslah yang telah membuat dia dirantai dan terbelenggu selama 6 tahun di Underworld. Loki meminta Kid untuk mencari kunci rantainya di pedesaan Elbaf. Road ternyata mengetahui di mana para raksasa menyimpan kunci borgol milik Pangeran Loki. Dan dengan kekuatan buah iblis Jiki-Jiki milik Kid, semua itu akan berjalan dengan sangat mudah. Akhirnya aliansi antara Kid, Road, dan Loki terbentuk. Road ingin mereka menghabisi bajak laut topi jerami terlebih dahulu, dan juga membuat kekacauan di Elbaf. Karena hal itu pasti akan memancing bajak laut Akagami untuk kembali ke Pulau Elbaf. Sehingga Kid dan Loki bisa langsung gaskeun bertarung melawan bajak laut yang dipimpin oleh si Jackie. Bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Gos! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya. Yos, nakama itulah video mengenai sedikit bocoran dari editor untuk One Piece chapter 1132. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.